Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Iksania Salsabila, NIM A1C118008, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di video ini, saya buat dalam rangka untuk memenuhi ujian akhir semester analisis laporan keuangan. Video ini akan membahas mengenai analisis bisnis atau analisis laporan keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk tahun 2019 dan 2020. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu analisis laporan keuangan. Jadi menurut Kasmis, analisis laporan keuangan itu suatu proses analisis terhadap laporan keuangan dengan tujuan agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dan hasil analisis laporan keuangan yang juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan mengetahui kelemahan, manajemen akan dapat memberikan atau menutupi kelemahan tersebut, dan kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkat. Jenis analisis laporan keuangan yang akan dilakukan di sini yaitu analisis rasio. Yang kita akan cari yaitu ada 3, yaitu likuiditas, rentabilitas atau yang biasa disebut dengan profitabilitas, dan juga solvabilitas. Baik, yang pertama untuk analisis likuiditas. Nah, perlu kita ketahui bahwa analisis likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang dan kewajiban jangka pendek. Baik, yang pertama di sini dari rasio likuiditas yaitu ada current ratio. Di sini sudah diberikan rumus untuk mencari current ratio itu ada aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Untuk 2019 sendiri di sini menunjukkan hasil bahwa 1,53% untuk current ratio pada tahun 2019. Sedangkan untuk 2020 sendiri current rasionya yaitu sejumlah 1,76%. Jadi di sini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari current ratio pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Kemudian ada quick ratio, yaitu rumusnya aktiva lancar dikurang dengan persediaan, dibagi dengan hutang lancar, dan dikali dengan 100%. Untuk 2019 sendiri menunjukkan hasil yaitu 0,92%. Dan untuk tahun 2020 yaitu sebesar 1,01%. Dan menunjukkan adanya peningkatan juga dari quick ratio. Selanjutnya di sini ada kas rasio. Untuk mencari kas rasio sendiri yaitu menggunakan setara kas dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Untuk tahun 2019 menunjukkan hasil sebesar 0,37% dan untuk 2020 yaitu 0,65%. Menunjukkan adanya kenaikan dari kas rasio tersebut. Dan kemudian ada kas turnover. Untuk mencarinya sendiri menggunakan penjualan bersih setahun dibagi dengan rata-rata kas. Untuk 2019 yaitu sebanyak 24 kali dan 2020 sebanyak 11 kali. Selanjutnya ada analisis profitabilitas, yaitu analisis rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Di sini untuk mencari rentabilitas atau profitabilitas, yaitu yang pertama ada gross profit margin. Untuk mencarinya itu menggunakan laba kotor dibagi dengan total pendapatan dikali dengan 100%. Untuk 2019 menunjukkan adanya 29,96% dan 2020 yaitu 27,78%. Di sini menunjukkan adanya penurunan dari gross profit margin tersebut. Kemudian ada net profit margin, yaitu untuk mencarinya menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. 2019 maksudnya menunjukkan adanya 5,16% dan 2020 menunjukkan hasil yaitu 3,17%. Dan di sini juga menunjukkan adanya penurunan dari net profit margin tersebut. Selanjutnya ada return on asset. Untuk mencarinya itu menggunakan laba bersih dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. 2019 menunjukkan hasil 8,61% dan 2020 menunjukkan 3,73%. Artinya di sini 2020 turun dari 2019. Nah, kemudian ada return on equity.
Rumusnya yaitu menggunakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas pemegang saham dan dikalikan dengan 100%. 2019 hasilnya itu sebesar 15,76% dan 2020 8,46%. Sama. Di sini juga 2020 turun menjadi 8,46% dari sebelumnya. Dan kemudian ada return on sales. Untuk mencarinya yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. 2019 menunjukkan hasil 6,87% dan 2020 yaitu sebesar 4,40%. Dan di sini juga menunjukkan adanya penurunan menjadi 4,40% dari angka sebelumnya. Analisis solvabilitas yaitu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang. Mencari rasio dari solvabilitas. Yang pertama ada debt ratio, yaitu untuk mencarinya total hutang dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Menunjukkan hasil 2019 yaitu sebesar 0,45% dan 2020 yaitu 0,55%. Ada kenaikan dari debt ratio-nya sendiri. Kemudian ada debt to equity ratio. Untuk mencarinya, total hutang dibagi dengan ekuitas dan dikalikan dengan 100%. 2019 yaitu sebesar 0,83% dan 2020 menjadi 1,27%. Kemudian yang terakhir untuk mencari times interested earned ratio. Rumusnya menggunakan laba sebelum pembayaran pajak dibagi dengan beban bunga dan dikalikan dengan 100%. 2019 menunjukkan hasil yaitu sebesar 5,42% dan 2020 sebesar 2,51%. Baik, setelah kita melakukan tadi perhitungan rasio atau analisis laporan keuangan pada perusahaan atau pada laporan keuangan perusahaan, di situ untuk profitabilitasnya sendiri menunjukkan adanya penurunan dari 2019-2020. Hal ini karena adanya dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan aktivitas-aktivitas dari perusahaan mengalami keterlambatan. Tentu hal ini berdampak pada laba perusahaan yang harus mengalami penurunan. Baik, sekian dari penjelasan dalam video ini. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.